Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Kenapa diam? Ayo kita membuat anak. Kau bilang takut tidur sendirian? Memangnya selama ini kau tidur ditemani siapa? Tanya Boy tak percaya saat Tita mengatakan takut tidur sendirian. Tita tidur ditemani. Jangan bilang kau tidur ditemani ayah untamu. Potong Boy dengan tatapan yang menyelidiki. Ish, tentu saja tidak. Tita itu selalu ditemani tidur oleh salah satu pelayan wanita yang ada di rumah. Terang Tita, cek kau itu aneh sekali. Boy menggelengkan kepalanya. Sekarang keluar dari kamarku. Boy menarik kembali tangan Tita. Tita mohon hanya semalam saja. Tita janji besok Tita akan pulang ke rumah. Tita menatap Boy dengan wajah yang memohon. Pulang ke rumah, Tita menganggukkan kepalanya dengan cepat. Kau lupa kita sudah menikah? Boy menjitak kepala Tita. Itu artinya apartemen ini adalah tempat tinggalmu, dan kau dilarang keras pulang ke rumah. Ucap Boy dengan tegas. Aku bisa digantung hidup oleh Mom Luna, kalau sampai Tit pulang ke rumahnya. Tita mengusap kepalanya yang dijitak dengan wajah yang ditekuk. Ia lalu teringat pada perkataan ayah unta. Kalau mulai saat ini ia harus mengikuti suaminya. Ya sudah kalau begitu, besok Tita akan bawa pelayanan dari rumah untuk menemani Tita tidur. Tidak boleh. Boy menjitak kembali kepala Tita. Kenapa kau memukul kepala Tita lagi? Apa salah Tita? Gerutu Tita dengan menahan emosi di hatinya. Karena selama ini ayah unta saja tidak pernah memukulnya. Karena kau berniat membawa orang lain ke apartemen milikku. Dan aku tidak suka jika ada orang lain tinggal di apartemenku. Tidur denganmu tidak boleh. Pulang ke rumah tidak boleh. Membawa pelayan juga tidak boleh. Lalu Tita harus bagaimana? Ujar Tita dengan raut wajah yang sedih. Yang harus kau lakukan sekarang adalah keluar dari kamarku. Teriak Boy, tidak mau. Ia segera berlari menuju tempat tidur berukuran king size tersebut dan langsung naik ke atasnya. Tit, Boy yang kesal segera menyusul Tita. Dan terjadilah saling tarik-menarik di antara keduanya. Hingga tempat tidur yang semula rapih kini sangat berantakan. Dengan batal yang sudah tergeletak di atas lantai. Baiklah jika kau tidak mau pergi dari kamarku. Maka jangan salahkan aku. Boy menyeringai menatap Tita yang sedang bersembunyi di bawah selimut. Tita yang masih bersembunyi di dalam selimut tiba saja merasakan sangat sesak. Karena dihimpit oleh sesuatu yang sangat berat. Dengan segera Tita membuka selimutnya. Dan sangat terkejut saat melihat Boy sudah berada tepat di atas tubuhnya. Lepaskan, Tita tidak bisa bernapas. Ia berusaha mendorong dada bidang suaminya. Aku tidak mau.
Boy semakin mendekat ke arah Tita hingga hidung mereka saling bersentuhan. Apa kau lupa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah? Tita mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Membuat anak, bisik Boy dengan seringai tipis di bibirnya. Jadi mari kita bercinta, Dek. Dada Tita berdetak dengan sangat kencang, dan pipinya tiba-tiba terasa sangat panas. Walaupun Tita bodoh dan manja, tapi ia tahu apa itu bercinta. Karena dulu temannya pernah mengirimkan video panas seorang pria dan wanita yang sedang beradegan ranjang tanpa busana dengan judul bercinta di sebuah hotel XX. Dan saat ini ketika Boy mengajaknya untuk bercinta, tentu saja membuat seorang Tita Anggara begitu malu dan ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan dirinya dan juga Boy saling menindih tanpa sehelai benang pun. Tidak, Tita berteriak dengan keras. Kenapa kau berteriak? Apa kau tidak mau bercinta denganku? Boy semakin menghimpit gadis di bawahnya. Ia begitu bahagia saat melihat ketakutan di wajah Tita, di wajah gadis yang sudah merusak masa depannya bersama dengan para wanita cantik dan seksi. Siapa bilang aku tidak mau? Tantang Tita dengan senyum lebar di bibirnya, karena ia teringat pada perkataan ayah unta. Kalau suami yang dinikahinya itu tidak akan berani menyentuhnya, karena pria itu tidak akan mau bercinta dengan wanita yang tidak dicintainya. Mari kita membuat anak. What? Boy yang sangat terkejut sampai turun dari atas tubuh Tita. Apa aku tidak salah dengar? Boy mengusap telinganya sambil menatap gadis gila itu dengan tatapan yang tak percaya. Tadinya ia pikir gadis itu akan ketakutan dan lari keluar dari kamarnya. Tapi sekarang yang Boy dapatkan justru sebaliknya. Tita begitu pasrah dan mau melakukannya tanpa adanya paksaan sama sekali. Kenapa diam? Ayo kita membuat anak. Tita mendekatkan dirinya. Hei, jangan mendekat. Boy merasa geli sendiri saat melihat sikap Tita yang terbilang aneh dan gila. Ia turun dari atas tempat tidur sambil berjalan mundur menjauh dari Tita. Kenapa kau malah pergi? Katanya ingin membuat anak. Tita semakin berani menantang Boy saat melihat kepanikan di wajah pria itu. Dan semua itu membuat Tita semakin yakin kalau yang dikatakan oleh ayah unta itu benar. Stop, jangan mendekat lagi. Aku tidak ingin diperkosa olehmu. Bulu kuduk Boy serasa berdiri saat membayangkan gadis gila itu memaksanya untuk making love. Apa? Diperkosa aku? Tita langsung mengerutkan keningnya. Memangnya ada seorang wanita memperkosa pria? Tentu saja ada, dan kau salah satu contohnya. Boy menjitak kepala Tita. Oh, sakit tahu. Tita yang kesal langsung menggigit lengan suaminya dengan sekuat tenaga. Oh, sakit. Boy berusaha melepaskan gigitan gadis itu dan membalas dengan menjitak kepala Tita dengan lebih keras.
hingga membuat gadis itu menangis kejer. Dan semua drama di malam pertama mereka berakhir. Dengan Boy yang berusaha menghentikan tangis Tita di sepanjang malam pertama mereka. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang aku impikan. Boy menghela napasnya saat melihat Tita yang sudah tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Boy yang masih tertidur dengan nyenyak. Bermimpi tengah menikmati kedua milik Selena yang menjadi favoritnya ketika mereka bercinta. Baby, aku sangat merindukan milikmu ini. Boy mengigau sambil terus memainkannya. Namun semakin lama milik Selena terasa berat di wajahnya. Sayang, kenapa dadamu terasa berat? Boy menghempas milik Selena dari wajahnya. Namun lagi kedua dada itu jatuh tepat di wajahnya. Sayang, kau membuat aku kesal. Boy meremas dengan gemas lalu membuka kedua matanya. What the F? Boy terkejut saat melihat telapak kaki bertengger tepat di atas wajahnya. Tit. Suara kemarahan dari seorang Boy Arbeto menggelegar ke seluruh sudut apartemen. Ia merasa ingin muntah saat menyadari apa yang tadi dijilatnya tadi adalah kaki milik Tit. Ayah unta berisik, Tita masih ngantuk. Tita membalik tubuhnya ke arah samping kanan. Dasar gadis gila, bisanya dia tertidur nyenyak setelah kaki jeleknya menyentuh wajah tampanku dan mulutku. Boy merasa jijik dengan yang tadi dilakukannya. Menyesal aku menyuruhnya untuk tidur berlawanan arah. Boy yang masih marah langsung menarik kaki Tita hingga gadis itu terjatuh ke atas lantai. Oh, Tita meringis kesakitan sambil mengusap kepala dan pantatnya. Dengan mata yang masih mengantuk, Tita menatap Boy, lalu bangkit dan kembali naik ke atas tempat tidur. Hei, siapa yang mengizinkanmu untuk tidur lagi? Boy menatap tajam pada Tita yang dengan santainya kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Aku masih mengantuk. Tita yang biasa bangun tidur di atas jam 10 pagi merasakan matanya begitu berat. Dan melanjutkan tidur adalah jawaban tepat untuk kedua matanya. Bangun. Boy yang kesal menarik kaki Tita hingga gadis itu terjatuh kembali dengan lebih keras. Ah, sakit tahu. Tita yang kesal segera berdiri dan menatap tajam pada pria yang saat ini sudah menjadi suaminya. Kenapa kau berani melawanku? Boy mencengkeram tangan Tita. Tidak, tapi apa salah Tita sampai dijatuhkan dari atas tempat tidur? 2 kali lagi. Ia mengusap kepalanya yang terasa benjol karena 2 kali mencium lantai. Kau bilang apa salahmu? Salahmu itu banyak dan tidak bisa aku jabarkan satu persatu. Ya sudah, tidak usah dijabarkan, Tita mau tidur lagi. Tita hendak berjalan menuju tempat tidur. Enak saja kau bilang mau tidur lagi, tidak bisa. Boy menarik tangan Tita dengan kasar keluar dari kamarnya menuju ruang makan. Sekarang buatkan aku sarapan pagi. Dan harus sudah siap saat aku selesai membersihkan diri. Perintah Boy.
tapi Tita tidak bisa memasak. Koma, 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 koma. Tita menatap bingung dengan ruang makan yang ada di dalam apartemen itu. Kau harus bisa, karena sekarang kau itu tinggal di apartemenku. Jadi kau harus mengikuti semua perintahku, tapi B. Sudah cepat kau buat sarapannya. Boy segera berlalu menuju kamarnya. Meninggalkan Tita yang berdiri sendiri di ruang makan dengan wajah yang bingung. Bagaimana cara membuat sarapan? Masak air saja aku tidak bisa. Tita yang merasa bingung melihat ada roti dan juga ada beberapa selai di atas meja. Aku buat sandwich saja. Tita segera mengambil roti dan mulai mengolesinya. Setengah jam kemudian, Boy yang sudah selesai membersihkan diri menatap pada kamarnya yang sangat berantakan seperti kapal pecah. Kalau pengantin baru pada umumnya membuat tempat tidur mereka berantakan. Karena pergulatan panas saat mereka bercinta. Tapi Boy dan Tita justru bergulat panas dengan artian benar saling memukul dan menendang. Entah sampai kapan aku bisa bertahan dengannya. Boy menghela napasnya, berjalan menuju ruang makan sambil mengancingkan lengan ke mejanya. Apa ini? Mata Boy membelalak saat melihat meja makannya begitu berantakan. Dengan remahan roti di mana-mana, ia pun menatap ke arah Tita yang tengah tertidur dengan kepala di atas meja makan. Bisanya dia tertidur lelap seperti itu, dan apa itu? Boy menatap air liur yang keluar dari bibir Tita. Oh ya ampun. Boy yang merasa kesal dan geli menggebrak meja makan dengan keras. Ada gempa bumi. Pekik Tita dengan wajah yang panik dan langsung bersembunyi di bawah kolong meja makan. Tit, cepat keluar, gertak Boy. Tidak mau Tita takut, cepat keluar atau aku seret. Boy yang sudah kesal menatap tajam ke arah kolong meja makan. Dan mau tidak mau Tita pun keluar dari tempat persembunyiannya. Kau itu aku tugaskan untuk membuat sarapan, bukannya untuk tidur. Ish, aku itu tidak tidur tapi ketiduran. Sahut Tita, cek itu sama saja, sekarang mana sarapanku? Boy menatap meja makannya yang berantakan, namun tidak ada satu makanan pun tersaji di atasnya. Sarapan. Tita mengerutkan keningnya dan baru teringat akan sesuatu. Itu apa? Boy menatap curiga pada Tita. Anunya. Tita meremas jari, jemarinya sambil menundukkan kepala. Anunya apa? Anunya bolong? Maksud Tita anunya habis. Kau itu bicara yang benar, aku tidak mengerti. Boy sudah mulai kehabisan stok kesabarannya. Tadinya aku membuat sandwich untukmu. Tita melirik ke atas meja makan dengan gugup. Bagus, sekarang mana sandwichnya? Habis. Jawab Tita dengan takut. Habis, bagaimana bisa? Boy menautkan kedua alisnya. Tentu saja bisa karena sandwichnya Tita makan.
Tita tersenyum kaku lalu berlari dari ruang makan. Tit, Tit. Boy mengejar Tita dan langsung menjitak kepalanya saat tertangkap. Kau itu selalu membuat aku kesal. Bisanya kau habiskan sarapan yang seharusnya untukku. Boy menjitak kepala Tita untuk kedua kalinya. Aku sangat lapar karena tadi malam tidak sempat makan malam. Gerutu Tita sambil mengusap kepalanya. Kau lapar? Memangnya kau pikir aku tidak lapar? Boy yang masih kesal kembali menjitak kepala Tita. Sakit tahu. Tita semakin mengerucutkan bibirnya. Lagi pula kau itu pelit sekali. Kalau kau lapar kau tinggal pesan makanan saja. Begitu saja repot. Apa kau bilang? Boy hendak menjitak kepala Tita lagi. Jangan menjitak kepala Tita, kalau tidak. Kalau tidak apa? Boy menatap tajam pada Tita, lalu menjitak kepala istrinya dengan lebih keras. Tita yang marah melompat ke arah Boy dan langsung menjambak rambut suaminya. Boy yang tidak mau kalah ikut menjambak rambut Tita. Dan terjadilah aksi saling menjambak rambut satu dan lainnya. Kalian sedang apa? Sebuah suara menginterupsi kegiatan mereka. Mom. Tita dan Boy langsung terdiam. Dengan tangan yang masih mencengkram rambut lawannya masing-masing. Mereka begitu terkejut saat melihat kehadiran Mom Luna di saat mereka sedang bertengkar. Beberapa saat kemudian, Boy dan Tita saat ini duduk berhadapan dengan Mom Luna. Yang sedari tadi hanya diam dengan sorot mata yang tajam menatap pada mereka. Kalian ini masih pagi sudah sangat romantis sekali. Luna tersenyum sambil bertepuk tangan, membuat Boy dan Tita saling menatap dengan wajah yang bingung. Romantis, Mom, are you kidding? Boy menghela napasnya karena lagi Mom Luna mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jelas tadi mereka saling menjambak dan bukan sedang berciuman. Mom tidak bercanda. Kalian itu pasangan yang paling romantis titik tanpa koma. Dan Mom datang ke sini hanya ingin memberitahukan kalau mulai besok Tita akan bekerja menjadi sekretarismu. What? Pekik Tita dan Boy bersamaan. Bersambung.